Wes. Selamat siang. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Perkenalkan, nama saya Octavia Ayu Fadila dan teman saya. Saya Rosabila Siwasa. Saya Presta Indah Lestari. Saya Syawah Mandohandoyo. Saya Muhammad Askar dan saya Wijaya. Pengertian dari demokrasi. Tapi begini. Kurang naik, nggak kelihatan. Kecil. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi menurut para ahli. Pengertian demokrasi menurut para ahli dapat bervariasi, tapi pada umumnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam mengambil keputusan politik. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan demokrasi, namun salah satu definisi yang paling terkenal mengenai demokrasi berasal dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi merupakan pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu fase perkembangan demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1959. Yang dimana demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada badan legislatif, parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan mereka. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk membentuk pemerintahan, menetapkan kebijakan publik dan mengawasi pemerintah, pemimpin eksekutif, atau misalnya Perdana Menteri. Biasanya berasal dari partai atau kondisi mayoritas di parlemen, sehingga parlementarisme seringkali berhubungan erat dengan sistem multipartai. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang dimana artinya demokrasi terpimpin adalah konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di mana ada upaya pemerintahan di mana ada upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan proses politik serta partisipasi rakyat secara terkontrol dan terarah. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan situasi di mana ada pengaruh signifikan dari pemerintah atau elemen lain di luar proses demokrasi formal seperti militer atau kelompok elit politik, untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan keinginan mereka. Dalam konteks historis, demokrasi terpimpin sering dikritik karena potensinya untuk membatasi kebebasan politik dan partisipasi rakyat secara langsung. Baik, untuk selanjutnya demokrasi Pancasila pada era Orde Baru akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sio Armando. Silakan. Oke, lalu pada yang berikutnya demokrasi Pancasila pada era Orde Baru akan saya jelaskan sebagai berikut. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru mengacu pada konsep pemerintahan yang ditekankan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi resmi Indonesia. Pada masa itu, sistem politik cenderung otoriter dengan pemerintahan dipimpin oleh satu partai politik dominan. Jadi, seperti dikuasai oleh satu partai politik yang memegang kuasa lebih dari yang lainnya. Dan cenderung otoriter dengan pemerintahan yang dipimpin oleh satu partai politik yaitu Golkar. Sementara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia berperan sebagai partai oposisi terkontrol. Meskipun Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun pemerintahan ini seringkali dikritik karena praktik otoritarianisme. Lalu ada pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pada prakteknya
pada era Orde Baru ini banyak sekali praktik pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi yang seringkali ditutupi juga, dan itu yang menjadi masalah pada era saat itu. Lalu yang berikutnya adalah demokrasi pasca reformasi. Demokrasi pasca reformasi merujuk pada periode setelah reformasi tahun 1998 di Indonesia. Reformasi ini terjadi setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, dan perubahan besar-besaran terjadi dalam sistem politik Indonesia, termasuk penghapusan dualisme politik yang membatasi partai politik dan diperkenalkannya sistem multi partai yang lebih demokratis. Demokrasi pasca reformasi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, termasuk pengadopsian pemilihan umum langsung untuk presiden dan anggota parlemen, serta peningkatan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Lalu media massa dan masyarakat sipil juga memiliki peran yang lebih kuat dalam memantau pemerintah dan mengawasi pelaksanaannya pemerintahan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari selain di kemasyarakatan, juga bisa kita temukan misal di dunia pendidikan, contohnya di kampus atau di sekolahan. Nah, untuk contoh dalam penerapannya sehari-hari, untuk di umum kita bisa melihat ada pemilihan umum yang bisa kita lihat sekitar sekian tahun atau setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur dan lain sebagainya. Lalu juga ada partisipasi dalam pemerintah lokal dalam pembangunan wilayah atau daerah lokal. Lalu juga ada kebebasan berbicara dalam berkumpul, contohnya seperti dalam organisasi kampus, organisasi sekolah, atau bahkan dalam kepemerintahan. Lalu juga ada hak untuk mengajukan petisi, lalu juga ada kegiatan kemasyarakatan seperti itu untuk teman-teman. Begitu untuk demokrasi kami hari ini. Terima kasih. Ketiga. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum